Kalau saya tidak sempat untuk minta izin bahwa saya akan tinggal di rumah ini. Mama lupa ya bilang sama kamu. Leta mau tinggal di sini dan dia akan jadi bagian dari keluarga kita. Kalau gitu, selamat datang. Tapi aku ngerjain ini karena terpaksa. Tapi kamu nggak perlu bekerja sebagai itu kan? Apa nggak ada pekerjaan yang lebih baik? Aku tahu itu salah. Kamu ngertiin dong, di zaman sekarang susah cari kerjaan. Tapi kamu nggak perlu bekerja sebagai gigolo kan, Rob? Kalau betul yang kamu temui itu adalah ibu kandung saya, berarti saya kakaknya Robi. Iya sih, tapi katanya ayahnya Robi itu sudah meninggal dan dulunya seorang fotografer. Kalaupun kamu sama Robi saudara, berarti kamu saudara tiri, Hen? Apa Bapak memberikan pekerjaan kepada Robi karena dia anak seorang wanita yang bernama Rana Dewi? Apa betul begitu, Pak? Pak, Kamu sudah tahu semuanya. Ben, Mama mau ngomong dong, Ben. Kamu duduk sini deh. Ada masalah yang Mama mau omongin sama kamu. Masalah apa lagi sih, Ma? Dengar dulu, Ben. Ini masalah penting loh. Begini, kamu sama Leta kan belum resmi menikah. Kalau nanti bayi itu lahir, berarti kan cucu Mama nanti jadi anak di luar nikah. Aku sudah memikirkannya, Ben. Kalau kita menikah, status kita jadi jelas. Juga status anak kita. Untuk apa kita nikah? Let, apa kamu nggak malu? Nanti kalau kita nikah kondisi perut kamu lagi besar. Loh, daripada nanti tiba-tiba anak kita lahir tanpa orang tahu kapan kita nikahnya, kan lebih baik dilakukan sekarang. Biar aja orang mau bilang apa. Aku nggak peduli. Sudah. Bertengkar itu nggak akan nyelesain masalah. Ben, Mama pikir sebaiknya kamu bercerai dulu dari Andini. Hanya sementara aja. Cerai? Sementara? Mama pikir cerai tuh gampang. Mama tuh jangan berpikiran sempit, kenapa sih? Apa semua orang nggak pernah mikirin soal Andini? Semuanya mikirin bayi. Apa di rumah ini nggak pernah ada keadilan? Jangan kamu pikir Mama itu nggak bersikap adil, Ben. Mama tuh udah mikirin semuanya. Dan untuk saat ini, jalan yang terbaik itu adalah perceraian. Dengar kata Mama baik-baik. Kamu cerai dulu sama Dini. Lalu kamu nikah sama Leta. Nanti setelah bayinya lahir, kamu cerai dari Leta. Lalu kamu nikah lagi sama Dini. Mama tuh punya pikiran kotor dari mana sih? Seenaknya aja nyuruh Benny kawin, cerai. Emangnya Mama pikir perkawinan tuh main-main? Saya minta maaf karena sudah merepotkan keluarga ini. Tapi saya hanya menginginkan yang terbaik untuk anak ini. Saya sendiri tidak mau minta apa-apa. Kalau saja saya tidak hamil, saya juga tidak ingin hal ini terjadi. Saya juga tahu kalau perkawinan itu bukan satu permainan. Tapi saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Pikiran saya sudah buntu hanya karena memikirkan anak ini. Pikiran kamu tuh yang selalu buntu, makanya ngaco terus. Benny. Din, untung kamu datang. Ada apa, Ma? Apa saya ditunggu? Ada masalah ya, Mama. Din, udah jalan aja yuk. Ayo udah. Benny! Sudahlah Tante, biarkan saja. Beri mereka waktu. Tunggu dong, Mas. Kita mau kemana sih? Terserah. Pokoknya kita harus pergi dari rumah ini. Iya, tapi kenapa? Maksudnya ada apa sih? Din, kita harus pergi. Din, pokoknya saya mau tinggal sama kamu. Selamanya, berdua. Terus gimana sama Leta? Alah, kamu gak usah mikirin dia. Kamu kan tahu, sejak kedatangan dia, perkawinan kita selalu ada masalah. Tapi Mas, Leta kan sedang mengandung anak kamu. Udah, Din, gak usah peduliin dia. Kenapa sih gak usah peduliin dia? Tapi Mas, Din, Leta minta kita bercerai. Kamu mau?
Udahlah, yuk. Mama nih minta kita berkumpul buat minta pendapat, bukannya pada diem begini. Mama kan tahu pendapat saya. Saya tidak pernah setuju kalau Benny dengan Andini bercerai. Dan saya yakin Mama juga tidak suka hal itu terjadi. Iya. Kenapa masalahnya jadi rumit begini? Mama juga jadi bingung. Seharusnya Mama nggak usah mengambil keputusan seperti itu. Sebagai orang tua, kita seharusnya menyuruh anak kita bersatu dalam perkawinannya, bukan bercerai. Pak, kalau saya punya jalan keluar yang lain, saya akan pilih itu, Pak. Apa Papa pikir saya seneng lihat anak saya cerai? Semua itu salah kalian. Selalu laki-laki yang bikin masalah. Saya rasa saya punya jalan lain, Ma. Apa? Sebaiknya Andini dengan Benny tidak bercerai. Mereka kan bisa mengadopsi anak itu. Saya tidak setuju. Kalau anak ini tahu diadopsi, maka dia akan menganggap saya ibu yang jahat, menelantarkan anak sendiri. Jadi maunya kamu apa? Tentu saja sebuah pernikahan. Karena kalau saya menikah dengan Benny, artinya anak ini punya status yang jelas. Saya akan minta cerai. Tapi nanti, setelah anak ini lahir. Saya tahu diri. Saya tahu di mana posisi saya sebenarnya. Ya, tapi apa kata-kata kamu bisa dipercaya? Selama ini kamu selalu punya siasat yang lain. Kamu selalu menganggap saya jahat, Hen. Tapi asal kamu tahu saja, sekarang ini yang saya pikirkan cuma bayi ini. Kalian mau tahu kenapa saya memaksa untuk dinikahi? Karena kalau saya tidak menikah dengan Benny, maka anak ini tidak punya status yang jelas. Kalaupun dia diadopsi oleh Benny dan Andini, anak ini akan menganggap bahwa saya adalah ibu yang tidak bertanggung jawab, menelantarkan anak sendiri. Padahal sejak sekarang, hal itu yang paling saya hindari. Saya mau anak saya tahu bahwa saya adalah ibu yang baik. Jadi yang kamu mau status. Untuk apa? Kamu mau menjadi ibu yang baik. Tapi bagaimana caranya menjadi ibu yang baik? Kalau akhirnya kamu harus meninggalkan bayi itu. Percuma kan dengan status yang sudah kamu peroleh. Sudah. Mama nggak mau kalian bertengkar. Dari awal Mama kan cuma minta pendapat. Mau kemana kamu? Mau pergi, Ma. Saya kan sudah berikan pendapat saya. Dan semuanya saya serahkan pada Benny dan Andini. Mereka yang putuskan. Karena ini adalah pernikahan mereka, Ma. Kalau gitu saya pergi dulu, Ma. Pak. Ya sudah. Besok kita lanjutkan lagi. Mama mau istirahat dulu. Ya, Pak. Sudah lama aku menantikan saat seperti ini, Din. Aku mencintai kamu. Kalau begitu sekarang Mas hubungi Leta. Ayo Mas, sekarang Mas hubungi Leta. Mas takut kan? Takut sama perempuan sialan itu. Iya, karena Mas masih mencintai dia. Din, aku tuh mencintai kamu. Berkali-kali aku bilang aku mencintai kamu. Bukan wanita sialan itu. Terus kenapa Mas nggak telepon dia? Sekarang bilang dong sama dia kalau kita lagi bersama-sama. Dan bilang juga sama dia kalau kita tidak akan bercerai seperti yang Mas katakan itu.
Kita kan sudah memutuskan kalau kita tetap bersatu dan tidak mungkin bercerai. Kalau Mas tidak bicara tegas sama dia akan terus menunggu Mas. Aku bukannya takut. Aku hanya segan bicara sama dia. Dia tuh pandai bicara. Dia punya suatu cara untuk menekan aku. Ya sekarang ini saatnya Mas melepas dari tekanan itu. Mas harus cepet-cepet ngomong begitu sama dia. Kalau enggak, dia akan terus-menerus mengganggu kita. Udah deh, akui aja deh kalau Mas betul-betul mencintai dia. Den, aku benci wanita sialan itu. Bahkan kalau bisa aku mau membunuhnya. Cuma malas saja aku melayani dia. Udah, Din. Lupakan tentang Leta. Kita pikirkan saja nasib kita. Aku ingin kita berdua yang malam ini bahagia. Tunggu Mas, tunggu. Ada yang mesti kita bicarakan dulu Mas. Din, nggak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Din. Bukankah kamu pengen punya anak? Aduh Mas. Malam ini kita akan wujudkan, Din. Iya, tapi... Din, Aduh, kita akan bahagia, Din. Tunggu. Bahagia. Tunggu, Mas. Kecilan, Ibu bisa balik lagi ke saya ya, Bu ya. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Temannya Robi. Robinya nggak ada. Robi lagi ke bengkel. Kalau gitu tunggunya di dalam aja yuk. Silakan masuk. Silakan duduk. Saya ambil minum dulu ya. Makasih, Bu. Silakan diminum. Makasih, Bu. Di mana kenal Robi? Saya sudah kenal Robi cukup lama. Tapi saya lupa di mana saya kenal dia. Pasti kangen ya sama Robi. Memang beberapa minggu ini Robi banyak di rumah. Setelah saya pulang dari rumah sakit. Biasanya dia kemana, Bu? Masa kamu nggak tahu? Robi itu sukanya nongkrong dengan anak-anak yang pakai pakaiannya juga aneh. Kupingnya saja dikasih anting. Anak laki-laki kok pakai anting ya? Ya begitulah hidupnya Robi. Maklum, dia hidup tanpa ayah. Saya sendiri kerepotan mengurus dia. Saya juga harus kerja untuk hidup sehari-hari. Ayahnya kemana, Bu? Ayahnya sudah meninggal waktu Robi masih dalam kandungan. Apa Robi itu anak ibu satu-satunya? Cuma satu, Bu? Nggak ada lagi yang lain? Apa maksud kamu? Anak saya cuma satu. Robi itulah anak ibu. Apa ibu nggak pernah punya anak yang ibu serahkan kepada orang lain? Kamu ini sebenarnya siapa? Bu, Robi bawa burung goreng kesukaan ibu. Ngapain kamu di sini? Mau bikin perhitungan? Mau buat apa? Udah lupain. Saya sudah putus dengan Lola. Jadi masalah kita udah nggak ada. Daripada saya usir, mending kamu pulang deh. Kamu nggak malu diusir orang miskin? Robi, masa sama teman sendiri ngomong begitu nggak baik ah? Ngapain sih temennya dia? Dia kan kakaknya Lola, Henry Handoko. Apa betul kamu Henry Handoko?
Maaf, saya sudah mengganggu kalian. Saya permisi. Ngapain sih, Bu? Ngeliatnya sampai begitu banget. Ibu masih mikirin si brengsek itu, Bu? Robi, masa sama orang bilang brengsek? Kelihatannya kakaknya Lola itu baik kok. Emangnya dia ngomong apa aja sama Ibu? Kok Ibu bilang baik? Jangan lihat dari luarnya aja dong, Bu. Pokoknya ibu percaya dia itu baik. Kalau memang dia baik, kenapa Robi dipukul? Kamu dipukul dia? Kenapa? Katanya Robi nggak pantas dengan Lola. Emangnya dia siapa? Bisa-bisanya Robi nggak pantas dengan Lola. Pasti kamu deh yang mulai duluan. Rob, Lola kemana sih? Kok udah lama ibu nggak lihat dia? Pasti kamu bertengkar sama dia ya? Kamu harus minta maaf dong sama dia. Buat apa? Loh, ibu tahu pasti kamu yang mulai duluan. Pasti kamu gara-garanya. Ibu kan tahu siapa kamu, Rob. Nanti deh. Minta maafnya kapan-kapan aja. Habis lagi kesel nih. Hai. Mau apa kamu kesini? Mau minta maaf? Mau nyogok aku? Ini sih bukan nyogok. Nyogok kan pakai uang. Lagian bunga ini minta dari orang. Masa sih kamu nggak mampu beli bunga begini aja? Emang kamu kemana kan uang kamu sebagai gigolo? Kamu dengar penjelasan aku dulu dong. Aku ini bukan gigolo. Kamu mestinya kan dengar penjelasan aku dulu. Jangan dari mulut Leta aja. Oke, terus di mana kamu kenal sama Leta? Di bar. Kenalnya aja di bar. Denger dulu. Aku kemarin ke bar, mau temuin teman aku. Aku mau pinjam uang untuk biayain ibu aku. Ada api? Kok nggak masuk? Nggak ada duit, masukkan bayar. Terus ngapain di sini? Nungguin temen. Mau pinjam uang? Kok tahu? Aku bisa kasih kamu uang. Asal kamu melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Jadi kamu yang nyerempet Kak Dini? Keterlaluan kamu. Iya, tapi kan aku terpaksa lah. Jangan-jangan kamu juga yang bikin Mama jatuh dekat danau. Ayo jawab. Iya, itu juga. Bajingan kamu. Kamu hampir aja membunuh ibu saya, tahu? Sebenarnya aku tidak mau berbuat begitu. Saya sudah bilang dengan Leta, ini yang terakhir. Dan saya sangat merasa berdosa sekali. Gila kamu ya. Terus gimana kalau ibuku benar-benar meninggal? Leta sudah merencanakan ini semua. Dia bilang dia berhasil menahan kursi roda itu dengan baik. Dan ibumu selamat. Berapa sih kamu dibayar untuk melakukan itu? Lah, maafin aku ya. Aku terpaksa demi ibu aku. Kamu bela-belain untuk bunuh ibu aku untuk dapatkan uang supaya kesembuhan ibu kamu. Kenapa kamu nggak mikir kalau misalnya yang dibunuh itu ibu kamu gimana, ha? Untuk menebus dosa kamu harus menceritakan semuanya sama Mama. Memang saya mau ngomong sama ibu kamu bahwa Leta itu jahat. Apa kalian bodoh? Kalau kalian menceritakan semuanya pada Mama, itu sama saja dengan bunuh diri. Kamu yang mendorongnya, Rob. Jadi kamu kan pembunuhnya. Bisa-bisa kamu yang masuk penjara. Kamu kan yang menyuruh saya.
Apa buktinya, Robi? Mana buktinya? Lagi pula, kalaupun Mama percaya dengan cerita dari kalian ini, dia akan pikir 2 kali untuk menerima kamu sebagai menantunya. Kamu kan pernah mencoba untuk membunuh dia. Jadi, apa kata orang? Masa bekas pembunuh jadi menantu? Sudahlah, Rob. Jangan bermain api dengannya. Lihat, betul. Lola jauh lebih cerdik dari kamu. Kamu nggak usah coba-coba bermain api dengan aku. Karena kita semua sudah tahu kan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Sebaiknya kalian berdua bersikap manis padaku. Karena aku bisa bantu kalian berdua kalau kalian mau. Bisa bantu apa kamu? Aku tahu kalian berdua saling mencintai kan. Tapi hubungan kalian ditentang oleh Mama. Lola, aku bisa membantu kalian dengan mengatakan hal-hal yang baik tentang Robi pada Mama. Benar? Tapi aku perlu bantuan kamu sekarang, Rob. Apa itu? Cari tahu di mana Benny dan Andini. Mereka belum pulang dari kemarin. Mama khawatir sekali. Kalau kamu berhasil, aku akan bilang sama Mama, kamu yang berhasil menemukan mereka. Oke? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.